Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya, cari informasi. Informasi ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena memang kesehariannya ada di wilayah kita dan ada di sekitar kita. Tetapi meskipun itu ada di sekitar kita, tidak semuanya jenis itu sama ya. Tidak semua jenis itu yang kita nanti akan cari informasinya sama. Apa itu? Jadi di salah satu desa ya, ada hewan ya. Hewan warnanya itu hitam, hitam legam. Ya biasanya disebut apa ya? Dog ya, dog gitu ya. Gitu. Selain dog apa ya? Gugug gitu. Nah, ada gugug ya, gugug hutan lah, gugug liar hutan ya. Tetapi ada yang melihat gitu ya. Bukan ada yang melihat lagi. Jadi di wilayah RT itu kalau melihat gugug itu katanya ada yang beberapa melihat gugug itu didampingi manusia, dan gugug itu setiap keluarnya itu malam dan selalu dari arah hutan, selalu dari arah atas hutan gitu. Nah, dan pernah melihat pas gugug itu lewat katanya berbau wangi gitu. Nah, ini yang membuat anehnya. Wangi apa ya? Wangi biasalah, minyak-minyak begitu ya, wangi kembang-kembang gitu. Nah, sehingga membuat bulu kuduk bulu kuduk berdiri gitu ya. Kukurayen kalau kata orang Sunda, kukurayen. Narai. Nah, ada apa dengan gogog itu gitu ya? Kenapa bisa ada seperti itu? Warnanya hitam legam. Nah, apakah betul yang berwarna hitam itu memang ada sesuatunya? Nah, makanya kita nanti coba cari tahu ya gitu. Dan sebelum kita cari tahu nih, ada apa, ada teman-teman yang lagi silaturahmi gitu. Ayo ke sini dulu Mas, semuanya ke sini dulu. Ada teman-teman yang kebetulan lagi silaturahmi dan kebetulan lagi syuting gitu. Nah, ini udah ya dari Padang tapi tinggalnya di mana udah? Di Bogor, Bojonggede. Nah, tinggalnya di Bojonggede. Udah, namanya Gusti Chandra. Gusti Chandra, bukan Gusti Randa ya? Bukan. Bukan Gusti Randa, Gusti Chandra. Kang, temannya mana? Temannya Nyalira. Oh, dari mana aslinya? Banten. Oh, ini dari Banten. Ya, banyak temennya di sini dari Banten. Udah ketemu sama teman-teman. Cuman beda ini kali ya, beda kecamatan apa beda? Kecamatan. Ada yang satu kecamatan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Satunya kemana? Nggak ada lagi temannya? Nggak ada lagi. Oh, cuman berdua? Ya. Tadi ada satu lagi katanya. Tahu. Nah, ya udah. Nah, jadi teman kita ini kebetulan lagi main ke sini, lagi jalan-jalan. Semoga apa ya? Ya, semoga sehat selalu kita doakan ya. Dan semoga apa yang dicita-citakan terwujud, amin. Dan kita semua yang ada di sana. Gimana, betah? Ini udah 4 hari ini. Betah kan, kalau nggak anak nyuruh pulang nggak pulang nih. Oh, disuruh, udah ditelepon? Udah. Disuruh pulang kapan katanya? Hari ini rencana. Oh gitu, rencana hari ini malam. Sia pulang kapan? Ikut barengan. Ikut bareng. Oh, ikut, iya, dekat sih ya. Nanti bisa turun di mana tuh? Paling ke Bogor. Ya, ke Bogor aja katanya Ibu. Oh iya, dari Bogor nanti naik kereta. Enggak, mungkin naik bus apa TS itu. Deket juga ya? Kalau Bogor ke Banten deket ya? Pelabuhan Ratu terus Lebaknya. Iya, deket. Betul. Kalau ke Bogor deket dari ke Banten. Betul. Nah, kebetulan berarti berjodoh. Gitu. Nah, dari Bojonggede ini banyak ya, dari Citayam, dari Bojong, dari apa tuh, banyak wilayah Bojonggede, wilayah ini. Nah, kalau bertemu nanti sapa, saling menyapa. Banyak juga di Bogor saudara-saudara kita di Cibinong, dan di mana lagi tuh? Yang dulu kita kesana tuh di mana ya? Pasar Madang. Pasar Madang. Pasar Madang. Ya, saya lupa soalnya. Ya udah, kembali nonton. Kembali nonton dulu. Makasih ya. Ikut di gelombang nggak? Enggak. Kalau saya ikut Bang. Di gelombang berapa? 7. Oh, di gelombang 7. Ya. Kalau siang enggak ya? Oh, si Uda ada di gelombang 7, si Uda. Nah, gelombang 7 tadi. Nah, gelombang 7 nih ada di sini. Ya.
Kita langsung aja ya, biar nggak terlalu malam. Saya narik dari sono, tapi datangnya kok dari sono ya? Ini agak bingung. Saya narik tadi dari sono, tapi datangnya lampu dari sana. Nah, ini dog ya. Bahasa halusnya apa ya? Guguk ya? Gogok aja ya? Nah, jadi ada seekor anjing ya, ada seekor anjing hitam di sana. Saya ingin tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang jelas, seekor anjingnya itu nggak akan bisa dimasukkan ditarik ke sini. Ini nanti salah paham lagi, masa anjing bisa ditarik? Bukan. Ini yang dicurigai oleh manusia itu, manusia yang melihat penampakan dan mencium wangi saat anjing itu lewat. Nah, ini yang saya tarik itunya. Jadi bukan anjingnya yang dimasukin situ, bukan. Salah paham lagi itu yang nonton. Karena anjing itu memang ada sesuatu. Kalau nggak ada, nggak bisa ditarik. Mau narik apa yang digigit nanti. Ayo. Belum bisa ditanya nih. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Nama kamu siapa? Hah? Dia masih penyesuaian dengan manusia. Butuh penyesuaian ketika makhluk masuk ke tubuh manusia, itu butuh penyesuaian. Jadi untuk bicara itu susah. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa? Kamu punya nama nggak? Punya. Siapa? Nama kamu siapa? Layaja. Saya mau tahu tentang anjing hitam. Di ujung ekornya putih. Anjing hitam itu di ujung ekornya putih. Nah, yang saya mau tahu, apa hubungannya kamu dengan anjing itu? Peliharaanku. Peliharaan. Kan anjing itu adanya di alam kami, alam manusia. Apa bisa dipelihara sama kamu? Anjing itu sangat bisa mengetahui bangsa kami, bisa melihat bangsa kami, mencium bangsa kami, dan dia bisa nurut. Bisa nurut? Iya.
Nurut yang seperti apa maksudnya? Ketika aku ajak jalan, dia mengikuti bauku. Ya, ya, ya. Memang saya pernah mendengar ketika ada hewan yang memang dilarang. Maksud dilarang itu maksudnya begini, dihindari. Ya, ada beberapa hewan yang dihindari. Itu ajaran kita ya, ajaran saya, ajaran Muslim. Ajaran saya memang ada beberapa hewan yang dihindari. Dia hewan yang aku sukai. Bukan dimusuhi, tapi dihindari. Awas jangan salah paham. Dihindari karena ada sesuatu. Apakah Memiliki keistimewaan dia. keistimewaan apa dengan anjing hitam itu? Punya keistimewaan apa anjing itu? Hewan yang satu itu banyak sekali keistimewaannya bagi bangsa kami. Kenapa hanya anjing itu? Apa perbedaannya dengan yang lain? Kan banyak juga warna hitam. Apa semua warna hitam kamu ikuti? Tidak. Oh, tidak semua warna hitam kamu ikuti? Tidak. Jadi hanya yang itu saja. Ya, karena dia memiliki sesuatu yang istimewa. Perbedaannya apa dengan yang lain? Ada apa? Tidak semua hewan yang itu yang sama jenisnya bisa menurut seperti dia. Dia memiliki sesuatu yang tidak dipunyai yang lain. Oh, peka berarti. Dia punya kepekaan sendiri. Berarti dia punya kepekaan terhadap bangsa kamu. Iya. Dan dia juga selalu mengikuti setia kemanapun aku pergi. Dia memiliki keistimewaan di atas kepalanya. Ada apa di atas kepala? Ada garis yang tidak terlihat kalau hanya sepintas. Akan tetapi jika dia dipegang kepalanya, dia memiliki ciri khusus. Terus yang membuat kami heran itu kalau siang dia kemana? Kok nggak ada kalau siang? Kalau malam dia keluar. Kalau siang dia kemana sebetulnya? Terkadang dia bersembunyi di dalam hutan. Terkadang dia juga aku ajak ke alamku. Iya, dia kalau malam keluarnya dari arah hutan katanya. Iya. Setiap malam. Memang itu tempatku. Oh, tempat kamu di atas hutan itu? Aku tinggal di atas hutan itu. Ketika aku turun ke bangsa manusia, dia mengikuti. Makanya banyak manusia yang bisa menyadari kehadiranku ketika anjing itu lewat. Nah, yang saya tanyakan, kepentingan apa kamu masuk ke wilayah perkampungan bersama anjing itu? Ada sesuatu yang ingin aku kerjakan tapi belum tercapai. Mengerjakan apa? Mengerjakan apa? Ada, aku tidak ingin memberitahukannya. Tapi terkadang bukan hanya anjing itu, aku sendiri yang menyerupai anjing itu melintas. Ketika dia sedang tidak mau diajak jalan bersamaku, akulah yang menggantikan rupanya. Banyak manusia yang ketakutan jadinya dengan kehadiran kamu. Karena tatapannya berbeda daripada hewan yang lain. Setiap manusia yang melihatnya pasti akan gemetar. Iya, itu aneh, pada takut kalau ada anjing itu. Kamu mengerjakan apa sih di wilayah perkampungan itu? Itu urusanku. Ada sesuatu yang ingin aku cepat selesaikan, tapi tidak pernah selesai. Iya, apa itu? Sampai saat ini. Mungkin saya bisa membantu kamu kalau kamu kasih tahu saya. Aku tidak
ingin satu pun manusia mengetahuinya. Ya. Memangnya kenapa manusia nggak boleh ada yang tahu? Karena ini ada sangkutannya dengan manusia juga. Apa itu? Nah, Kamu tidak membuat apa? mau aku beritahukan ya. Jika ingin tahu, ada syaratnya dulu. Apa syaratnya apa? Berikan anjing itu makanan dulu. Hmm, hmm. Ya jauh, saya nggak bisa kan jauh. Ya sudah, jika tidak bisa memberikan makanan, aku tidak mau memberitahukannya. Suka ada nggak yang memberi makanan ke anjing itu manusia di desa itu? Jika di tempat itu tidak ada, tapi ada dari tempat yang lain ketika singgah di tempat itu yang tidak mengetahui asal-usulnya. Kalau dari manusia di tempat itu tidak ada yang berani, jangankan memberi makan, mendekatinya saja mereka sudah lari. Jadi kamu sudah berapa lama bolak-balik ke desa itu? Sudah cukup lama. Ke sebelah mana biasanya kamu kalau masuk ke wilayah perkampungan? Ke ujung. Ada apa di ujung itu ciri-ciri? Oh, ada sesuatu yang sangat aku inginkan di tempat itu, tapi belum aku bisa memegangnya. Di ujung itu ada ciri-cirinya, ada apa kalau di alam manusia? Ada suatu tempat yang sekarang ditempati oleh seseorang. Tapi dia tidak mengetahui di tempat itu ada sesuatunya. Di ujung sebelah mana? Di ujung barat. Itu perkebunan kan? Iya, tapi dulunya di situ rumah manusia. Iya dulu, sekarang kan sudah nggak ada rumah di situ, kosong. Iya, tapi masih ada penghuninya di tempat itu, bukan dari bangsa manusia. Iya. Itu perkebunan, cuma ada saung-saungan saja. Tapi itu milik manusia. Aku Iya. tidak bisa sembarangan mengambilnya. Kamu mau mengambil apa sih di perkebunan itu? Di tempat itu ada suatu kunci. Kunci? Kunci untuk apa? Yang menanamnya itu bukan manusia sembarangan. Kuncinya dari manusia tadinya dulunya. Iya, dia untuk menjaga wilayah itu. Terus mau diapakan kuncinya? Akan aku ambil. Buat apa? Ya. Buat dipakai apa sama kamu? Mau dipakai buat apa? Jika kunci itu dicabut dari tempatnya, maka tempat itu akan rusak. Sehingga manusia semuanya lari dari tempat itu. Kenapa lari? Aku benci manusia di tempat itu. Kenapa harus benci, kan itu perkampungan mereka? Dulu tidak ada manusia di situ, sekarang berisik, merusak. Ini lagi-lagi nyalahin manusia ya. Ya karena memang hidupnya di alam kami ya seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Aku sering diganggu. Padahal aku cuma melintas saja dari dulu. Diganggu seperti apa? Ada manusia yang celaka itu menyalahkanku di tempat itu. Ada anak yang mati tenggelam menyalahkanku. Ada yang hilang menyalahkanku juga.
Padahal aku tidak pernah melakukan apapun sebelumnya. Karena itulah aku benci manusia di tempat itu. Tapi hanya di tempat itu tidak. Dengan manusia yang di luar, aku tidak pernah mengganggunya. Mungkin mereka berprasangka buruk karena kamu sering lewat dengan anjing itu. Jadi mereka punya rasa takut. Sehingga kalau ada apa-apa jangan-jangan anjing hitam. Itu bisa terjadi. Seharusnya tidak seperti itu. Ya, itu mati manusia. ya mati saja, manusia pasti akan mati. Begitu juga bangsaku. Iya. Mati ya mati, jangan menyalahkan yang lain. Betul. Aku tidak suka dengan itu. Aku merasakan ketidaknyamananku selalu dituduh di tempat itu. Makanya aku mengincar kunci untuk penjaga itu. Karena selagi ada kunci itu, aku tidak bisa melakukan apapun. Jadi kunci itu awal mulanya seperti apa? Kenapa bisa terjadi kunci itu? Dulu ada manusia yang bukan manusia sembarangan. Dulu sebelum tempat itu dihuni oleh manusia, banyak sekali kerajaan-kerajaan dari bangsa jin yang menghuni tempat itu. Siapapun manusia yang mendekat pasti akan celaka. Entah itu anak kecil ataupun orang tua, tidak hilang yang mati. Semenjak itu datang manusia itu yang memiliki kekuatan yang bisa meluluhlantahkan kerajaan-kerajaan dan menaklukkan kerajaan di sana satu persatu. Mereka semua bangsa jin membencinya, menaruh dendam kepadanya. Jadi manusia itu agar mereka tidak bisa kabur dari tempat yang sudah ditetapkan itu. Akhirnya dia menanamkan sesuatu di tempat itu yang aku sebut kunci, untuk membuka semua kerajaan-kerajaan jin dulu yang pernah mengganggu di tempat itu. Jadi terciptanya kunci itu dari manusia itu? Iya. Dari mana manusia itu datangnya? Itu mungkin sebelum kampung itu terjadi? Iya. Oh, berarti itu manusia pertama yang membuka kampung itu? Manusia yang pertama menduduki tempat itu yang berani duduk. Akhirnya tempat itu dinetralkan dan bisa ditempati manusia. Karena itulah aku mengincar kunci itu agar mereka semua bebas dan bisa mencelakai semua manusia yang ada di tempat itu. Melantahkan mereka. Kamu mau membalas dendam? Iya, aku tidak terima. Aku selalu disalahkan. Karena itulah lebih baik aku melakukannya daripada aku disalahkan terus. Gitu. Karena salah kamu juga memang. Kamu sering keluar dengan anjing hitam itu, orang takut. Pasti kamu yang disalahkan anjing hitam itu. Ya, tidak. Padahal di situ ada juga yang lain. Ya kan yang lain diam. Mereka selalu menyalahkannya. Jin yang dari gunung. Itulah tempatku. Jadi mereka menuduhku. Tidak dengan tempat yang lain. Selalu saja dari gunung itu, dari hutan itu. Berarti mereka selalu menyalahkanku. Padahal ada yang di jembatan, ada yang di sungai, ada yang di batu, ada yang di pohon, masih banyak yang lainnya. Tapi selalu menyalahkan dari hutan itu, dari gunung itu. Ya karena anjing itu kalau turun dari atas, ya pasti yang dicari anjingnya. Kenapa kamu nggak lawan mereka yang suka mengganggu? Aku mau semuanya di tempat itu. Harusnya kamu lawan mereka yang suka mengganggu kamu itu. Inilah caraku. Aku mempunyai suatu rencana agar semuanya lari dari tempat itu seperti dulu lagi. Tidak ada manusia yang berani menginjakkan kaki di tempat itu. Jadi ingin dikosongkan. Ya. Agar aku hidup. Terus yang membuat kamu kesusahan mendapatkan kunci itu apa? Ya.
ada manusia dan bangsa jin yang menjaganya. Ada salah satu manusia di tempat itu yang menjaganya, tapi manusia di sekitarnya tidak pernah mengetahuinya. Begitu? Ya. Karena itulah aku selalu berhubungan dengan manusia, karena aku ingin menyingkirkan yang menjaganya itu dengan cara membawa peliharaanku. Bangsa jin itu dari mana yang menjaganya? Kenapa ada bangsa jin juga di situ yang menjaga? Aku tidak tahu mereka datang dari mana, tapi mereka selalu siap rela mati demi menjaganya. Padahal manusia yang dulu tidak memerintahkannya. Oh, itu bukan yang disuruh oleh manusia yang Tidak. pertama itu? Tidak, dia tidak pernah menyuruh jinnya. Tidak pernah menyuruh, meskipun banyak yang ingin mengikutinya, ingin mendapatkan perintahnya, tapi dia tidak menyuruh satupun dari bangsa jin untuk menjaganya. Berarti datang sendiri? Tidak tahu dari mana mereka datang. Berarti kamu sudah lama sekali mengetahui seluk-beluk manusia itu ya? Iya, aku sebelum ada. Berarti kamu dikalahkan dia juga dong? Aku tidak mengganggu, karena itulah dia tidak pernah menggangguku juga. Terus kenapa kamu sekarang mengganggu manusia? Kan kamu nggak diganggu dulu. Dulu memang aku hidup tenang, tidak pernah ada yang mengganggunya. Tapi semakin kesini, semakin mereka menyalahkanku. Karena kamu tadi punya peliharaan tadi. Jadi mereka merasa bahwa pelakunya adalah itu. Sudah aku bilang di sana banyak sekali jin. Bukan hanya aku, harusnya mereka menyalahkan yang dekat dulu. Nah, iya. Sekarang mungkin di antara mereka ada yang melihat ini. Mungkin nanti sedikit yang menyalahkan kamu. Tapi kamu jangan ganggu kunci itu. Tidak. Aku sudah mempunyai rencana besar untuk mengosongkan tempat itu agar manusia semua harus lari dari tempat itu. Lebih baik jangan. Suruh siapa dia menanamkan kebencian kepadaku. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak paham. Mereka ada yang memberitahukannya. Manusia juga. Manusia juga. Ya, manusia itu yang mengatakan segalanya kepada manusia yang lain. Bahwa pelakunya kamu ya. gitu? Oh. Aku tidak menerimanya. Ya mungkin manusia itu kan tadi dibilang mereka nggak tahu. Harusnya jika tidak tahu jangan begitu saja percaya. Iya memang seperti itu kehidupan manusia. Saya juga suka rempong. Pokoknya aku sekarang sudah tidak mau mendengarkan apa-apa lagi. Aku hanya ingin membalaskan dendamku. Nah, jadi ini sudah terjadi kesalahpahaman. Tapi jangan ya. Ingin manusia nanti semua di sana. Aku tidak ingin mencelakakannya, tapi hanya ingin membuat mereka pergi dari tempat itu. Ya jangan. Nanti kamu malah banyak musuh nanti dari manusia. Aku tidak peduli. Semakin banyak. Karena jika aku melepaskan kunci itu, banyak kerajaan-kerajaan jin yang mampu menghalangi manusia dan ingin menyalahkanku. Ya, itu nggak boleh terjadi. Membantuku. Kunci itu nanti banyak yang menjaganya nanti. Nanti saya juga ikut menjaganya. Kamu tidak perlu ikut campur urusanku. Dan bukan hanya saya, nanti banyak yang ikut menjaganya. Urusannya denganmu, aku tidak pernah membencimu. Jangan kau. Ya kan karena kamu berniat nggak baik sama penduduk, ya saya juga jadi ikutan. Aku tidak ingin mencelakakan mereka. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka lebih berhati-hati lagi. Iya, ingin membuat mereka pergi. Ya itu kan mengusir namanya. Lalu kampung itu kamu keluarkan raja-raja jinnya, bebaskan. Ya nanti kampung itu jadi kampung kalian. Itu sudah nggak baik tujuannya. Aku tidak peduli itu mau disebut tempat kami, jin ataupun manusia. Yang terpenting aku sudah merasakan sakit. Dari dulu aku tidak pernah melakukan berurusan dengan manusia. Ketika aku datang
hanya ingin melihat saja tapi tidak pernah menyentuh sedikit pun urusan manusia. Tapi sekarang mereka semua menyalahkanku. Sekarang mereka nggak akan menyalahkan kamu karena mereka sudah tahu. Gimana? Harusnya kalian manusia jika mati ya mati saja. Jangan membawa-bawa kami. Iya. Mati. Kami tidak bisa membuat kalian mati. Iya, betul itu. Kamu tahu ya? Jika mencelakakan ya kami memang bisa membuatnya celaka. Tapi jika membuatnya mati kami tidak bisa. Harusnya kalian jangan menyalahkanku. Kalian mempunyai petunjuk-petunjuk tapi tidak pernah menggunakannya dengan akal yang sehat oleh manusia. Manusia mempunyai akal, harusnya kalian berpikir. Aduh, saya jadi malu ini. Kebalik ini saya. Saya yang diceramahi. Iya betul, itu betul, saya setuju. Untuk apa manusia dibikin sempurna, lebih sempurna daripada bangsa jin. Tapi akal kalian tidak pernah digunakan. Masih kalah dengan peliharaanku si hitam itu. Dia saja bisa baik kepada siapapun asalkan dia tidak pernah diganggu. Ya. Ya, saya termasuk orang yang seperti itu. Termasuk orang yang seperti kamu ucapkan itu saya. Ya, saya setuju dengan ucapan kamu, saya setuju. Terkadang memang saya nggak pakai kepala ini, bingung. Padahal sudah jelas ya. Ya, jin tidak bisa membuat manusia mati. Ya. Ingat. Kamu hanya sebagai pelantara dan jalan itu bisa. Tapi kami membuat celaka kami bisa. Jika Ya. kami menginginkannya. Ya, jadi kamu tahu jelas bahwa kamu itu punya batasan. Nah, ini kamu termasuk istimewa. Kenapa istimewa? Kamu memahami batasan-batasan di alam kamu dan di bangsa kamu. Kan tidak semua jin juga paham batasannya itu. Ya. Terkadang banyak juga bangsa jin seperti kamu itu merasa dirinya yang paling bisa segalanya. Ya, sebenarnya tidak. Iya, Pintar-pintarnya bangsa jin lebih pintar manusia yang paling bodoh. Karena manusia diberikan kesempurnaan ketimbang bangsa jin. Jadi bangsa jin sepintar apapun masih kalah dengan manusia yang paling bodoh. ya. Tapi sebaik-baiknya sebandel-bandelnya manusia itu sebaik-baiknya kamu katanya. Ya, Saya dengar dari guru saya seperti itu. ya memang. Senakal-nakalnya manusia itu sebaik-baiknya dia katanya. Wah, luar biasa itu berarti. Berarti galau banget di dunia kamu ya. Karena itulah sudah aku menderita. Jangan kalian tambahkan penderitaanku. Ya, Aku memang selalu bertanya kenapa aku tidak jadi manusia saja. enggak. Kamu belajar di mana tentang wawasan tadi? Belajar dari siapa? Dari bangsa kamu atau dari siapa? Tidak. Aku sebelum di sini jauh pernah berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain. Aku selalu mendengarkan manusia yang mengajarkan suatu keilmuan. Di mana itu? Di mana? Sebelah timur. Manusianya bersinar. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau diantara dengan saya usianya lebih tua mana? Lebih tua dia. Apa masih ada beliau apa sudah tidak ada? Sudah lama sekali. Oh, sudah tidak ada lama. Aku selalu mendengar. Dia membuka sebuah buku Iya. yang dibaca. Setelah itu dia menjelaskan, memberikan ilmuwan. Oh, kamu suka dia mendengarkan? Iya, aku mendengarkan dari kejauhan. Berarti kamu tertarik dengan ajarannya? Iya. Kenapa nggak ikut masuk dengan ajarannya? Nggak ikut semua? Kenapa? Aku belum mengetahui semuanya. Aku hanya ingin bebas. Kenapa nggak terus terang ke orang itu? Ingin masuk saja langsung total belajar? Tidak. Enggak. Kenapa enggak?
Karena Kenapa aku hanya ingin kebebasan untuk saat ini. Entah kapan, mungkin masih bisa aku mencari yang seperti manusia itu kembali. Kebebasan yang seperti apa? Sedangkan kamu tidak mencari kebebasan itu. Kamu malah mencari keterbelengguan. Belum waktunya. Kamu malah mau merusuh itu, malah mau ngambil kunci, ganggu manusia. Itu kan membelenggu dirimu sendiri nantinya. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada Ya, manusia. sama saja. Itu bukan kedamaian yang kamu dapat, tapi belenggu karena kamu banyak urusan nanti. Aku hanya ingin berpindah-pindah mencari yang belum pernah aku ketahui. Kalau kamu mencari ketenangan, saran saya bukan seperti itu. Itu malah kamu membuat banyak urusan. Tidak, aku sudah bulat menginginkan itu. Itu sudah menjadi rencanaku saat ini. Tidak bisa ada yang berubahnya. Iya. Berarti kamu berlawanan dengan beliau yang dulu kamu ikuti Justru karena pelajarannya. itulah aku ingin mengingatkan mereka manusia yang di tempat itu agar lebih berhati-hati lagi, tidak pernah menyalahkan bangsaku. Karena manusia yang pernah aku dengarkan, dia selalu baik kepada siapapun, termasuk bangsa jin yang pernah menyakitinya, yang pernah dikirim sihir oleh bangsa jin. Jadi gini saya jelaskan, manusia itu kodratnya tidak tahu menau, tidak bisa melihat alam kamu. Jadi wajar mereka tidak tahu apa-apa, menyalahkan kamu itu wajar. Justru karena kehadiran kamu itu yang membuat mereka Tidak berprasangka. seperti itu. Aku pernah mendengarkan dari manusia yang di timur itu, bahwa manusia mempunyai pencahayaannya sendiri. Iya, tapi tidak semuanya paham ke arah situ. Jadi mereka wajar kalau menuduh kamu karena mereka tidak paham ke arah situ. Tidak semuanya, itu butuh proses, butuh waktu lama, butuh proses tahunan. Dan tidak semuanya tahu tentang itu. Aku saja yang tidak pernah mendekat, mendengarkannya secara langsung, aku langsung mengetahuinya. Tapi kalian yang selalu sering, bahkan di sana, di tempat itu juga banyak sekali manusia yang selalu mengingatkan tentang hal itu, tapi tidak pernah didengarkannya. Bukan tidak didengarkan, di manusia ini pelajarannya banyak dan sangat banyak sekali pelajarannya. Jadi ada yang ngambil pelajaran A, ada yang ngambil pelajaran ini, ada itu, ada sono, ada sini. Tidak seperti itu. Iya, memang di manusia seperti itu. Lebih banyak mengikuti ajaran-ajaran bangsa jin. Bangsa jin mengatakan seperti itu, mereka langsung mengikutinya. Ketimbang manusia yang memberitahukan dia dengan kebaikan tapi tidak pernah diikutinya. Iya, benar-benar. Giliran orang ceramah itu nggak didengerin ya. Giliran ada bisikan dari hati langsung ikut gitu. Iya, benar. Karena itulah kamu jangan mencampuri urusan. Aku tidak mau membuat mereka celaka. Iya, tapi tidak sedikit pun. Tapi itu sudah salah. Jadi manusia nanti ketakutan pindah dari situ, itu ini beban. Berjalan. Nggak mau, itu beban buat mereka. Saya pasti ikut. Karena itu jadi beban buat mereka. Jangan membuat aku membencimu. Ya, maka dari itu agar kita tidak saling benci, jangan ganggu perkampungan itu. Karena kamu bukan hanya dibenci saya, nanti semua orang benci sama kamu. Jadi kamu makin berat bebannya. Bukan terbebas tapi malah terbelenggu. Baiklah. Dengan masalah. Saran aku saya tidak mau ada pertempuran. Sekarang begini saja. Gimana? Beritahu kepada manusia-manusia di tempat itu agar mereka sebelum berpikiran buruk tentangku, pikirkan dulu apa yang sudah dijalankan kepada dia, apa yang akan terjadi kepada dia. Jangan pernah menyalahkanku. Jika memang itu karena bangsa jin, cari dulu dengan benar. Jangan asal menyebutkan nama, menyalahkan nama
menyalakan tempat dan rumahku. Iya, iya. Nah, saya juga kasih saran, kamu jangan sering-sering lagi keluar dengan anjing hitam itu. Sudah ku bilang aku mempunyai tujuan sendiri. Tujuannya yaitu yang tadi aku sebutkan. Ya tadi stop, mulai dari sekarang di stop. Nanti manusia makin membenci kamu. Jika memang tujuanku sudah tercapai, aku tidak mau menginjakan kakiku lagi di tempat. Tujuan kamu apa itu. berarti sebenarnya yang kamu tuju itu? Ya mengangkat kunci itu. Ya itu nggak bisa, itu nggak boleh. Tadi katanya mau. Iya, aku bilang jika aku tidak boleh mengangkat kunci itu, bilang kepada manusia. Iya, nanti manusia nggak menyalahkan kamu, tapi kamu nggak boleh keluar lagi dengan anjing hitam itu. Nanti kamu lagi yang disalahkan. Paham? Karena manusia tidak salah, mereka tidak paham, Kamu tidak bisa tahu. memegang janjimu itu, manusia tidak akan menyalahkan Bisa, asal kamu jangan keluar dengan anjing hitam itu. Baiklah, aku tunggu dengan Iya. waktu tertentu. Jika dalam waktu itu ada manusia satu saja yang menyalahkanku, maka aku akan berjalan lagi. Tapi sesuai kamu rencanaku. mulai dari malam ini nggak boleh keluar dengan anjing itu. Baiklah, kau bisa pegang janjiku, tapi Pindah ke aku lokasi juga lain. pegang janjimu. Mulai malam ini juga tidak ada manusia satupun yang menyalahkanku. Tapi kalau untuk 1 bulan ini, dari bulan purnama ke bulan purnama, masih ada manusia yang menyalahkan kamu. Kesananya nggak tahu. Dimulainya dari kapan? Dari bulan purnama besok mungkin berhentinya. Baiklah, Tapi itu kamu- waktu yang sebentar. Kamu nggak boleh keluar dari saat ini. Hmm, Setuju? Aku beri waktu 2 bulan purnama. Wah, itu terima kasih. Emang dasarnya baik dia. Jika memang dalam waktu itu masih ada manusia, aku bilang silahkan jika ingin menyalahkan bangsa jin, tapi Iya. tidak sembarangan Tidak, menyalahkannya. kamu. Iya, iya, saya paham. Berarti 2 bulan purnama ya? Iya, Terima aku. kasih. Tapi kamu mulai saat malam ini. tidak akan keluar Iya. sesuai janjiku, tapi aku juga menginginkan janjimu. Maksudnya kalau keluar ya boleh, tapi jangan masuk ke situ. Tidak, aku tidak mau keluar menginjakan kaki di tempat itu. Aku sudah berjanji. Iya. Ya udah, terima kasih kalau gitu. Tapi ingat, 2 bulan purnama ini, jika memang tidak ada perubahan, maka jangan salahkanku ya. Ya, siap lah. Tapi kamu dari malam ini ya, Iya. jangan mengikuti anjing itu ke situ lagi. Sekarang aku langsung pulangkan peliharaanku. Apa bisa peliharaan kamu dibawa ke tempat lain? Kalau bermain malam. Jika dia tidak aku beri keluar, ia akan tinggal di hutan itu. Oh ya udah, kemana saja yang penting nggak ke situ, karena nanti jadi masalah lagi. Tidak, aku akan tetap tinggal di dalam hutan itu. Ya dengan udah. peliharaanku. Ya, terima kasih kalau gitu. Kamu memang wawasannya bagus, terima kasih ya. Ingatkan manusia-manusia di sana. Iya. Mau pulang? Pulang, aku akan bertapa lagi. Ya udah, saya antar. Terima kasih ya. Awas janjimu ya. Iya. Nah, alhamdulillah hasil. Akhirnya tidak terjadi pertikaian. Kenapa tidak terjadi pertikaian? Karena pada dasarnya ternyata dia itu sering belajar ya, sering mencari wawasan dari manusia juga ya. Pernah melihat seseorang membuka sebuah kitab, dan di kitab itu mempelajari tentang alam mereka ya, tentang bangsa mereka. Nah, jadi saat manusia membahas tentang alam mereka atau alam jin, dan dia mendengarkan gitu, mendengarkan sehingga dia tahu batasan-batasan bangsa mereka sendiri. Nah, itu biasanya bangsa jin saja jarang yang tahu batasan-batasan mereka. Sama seperti manusia juga banyak yang tidak tahu batasan-batasan mereka sampai di mana, seperti apa gitu ya. Sehingga banyak terkadang manusia yang merasa dirinya itu paling hebat di alam dunia ini.
Padahal manusia itu ada batasan yang sangat jelas sekali dan sangat nyata sekali, manusia itu terbatas gitu. Jadi terkadang ada manusia yang merasa paling hebat, merasa paling bisa gitu ya. Nah, itu karena tidak memahami hakikatnya manusia itu batasannya seperti apa. Termasuk jin juga ada yang merasa paling sakti, paling hebat, paling raja di antara yang lain, bangsa jin itu ya. Ada yang seperti itu karena jin itu tidak memahami hakikatnya jin itu batasannya sampai di mana. Nah, ternyata dia itu mendengarkan saat ada pembahasan tentang mereka. Luar biasa ya. Itu karena pada dasarnya ya bangsa jin pun bisa musnah sama seperti manusia, bisa musnah ya, bisa mati gitu ya. Bisa meninggal. Nah, jadi seperti itu. Jika kita bisa ambil pelajarannya, maka kita sebagai manusia alangkah lebih baiknya mawas diri dan tahu diri gitu. Jangan selalu merasa paling berlebihan gitu ya. Jadi biasa saja, karena pada dasarnya manusia ya sama gitu. Nah, dan jangan mudah menyalahkan tadi bangsa jin ya. Kenapa? Karena belum tentu pelakunya dia gitu. Padahal dia yang lewat tapi bukan dia yang melakukan. Nah, sama saja seperti manusia. Contoh, manusia misalkan masuk ke masuk ke suatu persatuan. Nah, terkadang kita menyalahkannya semuanya, padahal pelakunya bisa saja tidak semua. Gitu. Di persatuan itu mungkin pelakunya ada oknum 1-2, tapi yang disalahkan semua. Nah, sama saja seperti itu. Nah, maka dari itu bisa kita ambil pelajarannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.